Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Adinda Dwi Paskarani dari Universitas Negeri Padang dengan NIM 1812948 dari seksi 18 BKT 11. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai populasi dan sampel untuk mata kuliah penelitian pendidikan 1, di mana pada mata kuliah ini saya dibimbing oleh Bapak Dr. Rando Zuardi MSI dan juga Bapak Mansurdin SSN MHUM. Oke, sebelum lanjut mengenai perbedaan dari populasi dan sampel, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu populasi. Nah, populasi sendiri berasal dari bahasa Inggris population yang artinya adalah jumlah penduduk. Sedangkan secara perspektif umum, populasi merupakan sebuah wilayah generalisasi atau sebuah wilayah umum yang terdiri atas subjek maupun objek yang memiliki karakteristik serta kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk nanti diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi itu tidak hanya terdiri atas orang-orang ya teman-teman, tetapi populasi juga terdiri atas sebuah objek atau benda-benda di sekitarnya. Nah, dalam penelitian, populasi ini bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada namanya populasi umum atau general population, di mana misalkan populasi yang kita cari adalah seluruh dosen di Universitas Negeri Padang. Sedangkan yang kedua ada namanya target population atau populasi target yang terdiri dari target khusus yang akan kita teliti. Misalkan seluruh dosen pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Padang. Jadi tidak berlaku untuk penelitian ini dari keseluruhan dosen yang bukan merupakan dosen PGSD di Universitas Negeri Padang. Oke, sekarang kita akan masuk mengenai karakteristik dari populasi itu sendiri. Dari pengertian populasi tadi kita bisa menyimpulkan bahwa karakteristiknya yang pertama merupakan keseluruhan dari unit analisis atau secara umum yang mana analisis ini sesuai dengan informasi yang akan kita gali. Yang kedua, dapat berupa manusia atau individu maupun benda-benda dan objek yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sampel, di mana sampel ini merupakan bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data yang sudah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya. Jadi secara sederhananya dapat kita simpulkan bahwa sampel ini merupakan sebagian atau bagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut untuk diteliti. Nah, adapun ciri-ciri dari sampel yang baik, yang pertama itu sampel dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu dengan benar. Yang kedua, sampel harus mewakili populasi sehingga gambaran yang diberikan akan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi yang akan kita teliti. Yang ketiga, besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditoleransi dengan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik atau secara perhitungannya. Dalam penelitian ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur pengambilan sampel. Yang pertama, sampel itu harus representatif atau mewakili, dan yang kedua, besarnya sampel harus memadai. Adapun beberapa kekeliruan yang biasanya dilakukan dalam penarikan sampel. Yang pertama, dalam menentukan populasi target. Hal ini misalkan dalam populasi target adalah seluruh siswa di SMA Negeri 1, tetapi yang diteliti atau yang dilakukan penarikan sampel hanya siswa di kelas 10 saja. Yang kedua, ada karakteristik sampel yang diambil tidak mewakili karakteristik populasi. Di sini contohnya adalah untuk penelitian persepsi siswa terhadap layanan BK di sekolah, tetapi angketnya malah diberikan kepada seluruh siswa termasuk mereka yang belum menerima layanan BK di sekolahnya. Yang ketiga, ada salah dalam menentukan wilayah. Contohnya, populasi target adalah seluruh daerah istimewa Yogyakarta, tetapi dalam penarikan sampel hanya dilakukan di satu desa saja. Yang keempat, ada jumlah sampel yang terlalu kecil, tidak proporsional dengan jumlah populasinya. Dan yang terakhir, ada kombinasi dari beberapa kekeliruan di atas, misalkan salah dalam menentukan wilayah dan juga dalam menentukan populasi target.
Adapun alasan penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian ini yang pertama adalah untuk ukuran populasi. Hal ini tentu saja populasi memiliki ukuran atau cakupan yang lebih luas dan umum daripada sampel. Dengan memilih sampel, kita dapat lebih mudah untuk menentukan nanti hasil dari penelitian kita. Yang kedua ada masalah biaya. Di sini besar kecilnya biaya juga dipengaruhi oleh banyaknya yang kita teliti. Jika kita meneliti seluruh populasi, maka akan lebih banyak biaya yang kita keluarkan. Yang ketiga ada masalah waktu. Berkaitan dengan masalah biaya tadi, semakin banyak jumlah yang kita teliti, maka semakin banyak yang waktu kita gunakan. Berikutnya, ada karena alasan percobaan yang sifatnya merusak. Hal ini tentu saja tidak mungkin kita lakukan untuk mengambil seluruh darah dalam tubuh manusia dalam melakukan penelitian, bukan? Bukankah kita hanya mengambil beberapa sampel darah? Lalu yang kelima ada masalah ketelitian. Lalu yang terakhir ada masalah ekonomisnya. Next, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari populasi. Yang pertama ada namanya populasi berdasarkan jumlah. Dibedakan menjadi dua, ada namanya populasi definite atau terbatas, yaitu merupakan objek penelitian yang dapat dihitung. Misalkan luas area sawah, jumlah ternak, jumlah murid, jumlah mahasiswa, dan lain sebagainya yang masih bisa kita hitung. Yang kedua ada populasi tak terbatas atau indefinite, yaitu objek penelitian yang memiliki populasi yang tidak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya, seperti tinta, air, banyak pasir di pantai, atau banyak beras di gudang. Lalu yang kedua, populasi berdasarkan atas turunan dari populasi terbatas, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih dipersempit. Digolongkan juga menjadi dua, yaitu ada namanya populasi teoritis yang merupakan turunan dari populasi terbatas yang memungkinkan hasil penelitian berlaku untuk lingkungan populasi yang lebih luas. Yang kedua ada populasi tersedia atau accessible population, di mana populasi turunan dari populasi teoritis yang akan dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan jumlah, waktu, dan tenaga yang tersedia dengan memperhatikan karakteristik yang telah ditentukan pada populasi teoritis. Adapun jenis populasi terakhir atau yang ketiga, populasi berdasarkan atas variasi unsur pembentuk sumber data, di mana populasi ini terbagi juga menjadi dua, yaitu populasi yang bersifat homogen, di mana sumber datanya yang unsur-unsur pembentuknya memiliki sifat yang sama. Biasanya dijumpai dalam bidang ilmu keteknikan atau teknik. Yang kedua, populasi bersifat heterogen, di mana populasi sumber pembentuk datanya, unsur-unsurnya memiliki sifat-sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga peneliti ditetapkan lebih lanjut batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oke, next kita bahas mengenai teknik sampling. Apa itu teknik sampling? Teknik sampling merupakan teknik atau cara kita dalam melakukan atau mengambil sampel, di mana teknik sampling ini dibedakan menjadi dua. Ada namanya probability sampling dan juga non-probability sampling. Oke, sebelum masuk mengenai apa saja jenis-jenis probability sampling and non-probability sampling ini, kita akan membahas mengenai apa itu probability sampling, di mana ini merupakan sebuah teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada peluang, di mana memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih untuk menjadi anggota sampel ke depannya. Sedangkan non-probability sampling ini tidak memberikan kesempatan yang sama untuk setiap anggota menjadi anggota dari populasi. Dengan demikian, sampel yang diambil tidak dapat dikatakan sebagai sampel yang presentatif atau mewakili, sehingga sukar untuk melakukan generalisasi di luar sampel yang diteliti. Oke, kita akan masuk mengenai apa-apa saja sih yang termasuk ke dalam probability sampling, yaitu yang pertama ada namanya simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan yang ada di dalam populasi itu. Teknik memilih secara acak ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tradisional, yang kedua dengan cara tabel acak. Nah, jenis yang kedua dalam probability sampling ini ada namanya proportionate stratified random sampling, di mana teknik ini digunakan bila populasi yang mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen di dalam sebuah penelitian atau dalam sebuah populasi yang akan kita teliti ini. Misalnya, di sekolah kan ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, dan juga mereka terbagi menjadi ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada juga yang berjenis kelamin perempuan.
Oke, lanjut kepada yang ketiga, ada disproportionate stratified random sampling, di mana sama seperti proportionate sebelumnya, tetapi ini digunakan dalam menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi tidak atau kurang proporsional. Di sini caranya dengan menentukan pilihan setiap sampel pada setiap 1 per K, yang mana K merupakan suatu angka pembagi yang telah ditentukan. Adapun teknik dalam melakukan observasi jenis ini adalah ada 2 macam, yaitu observasi langsung atau terlibat langsung peneliti ke dalam penelitiannya, dan juga ada observasi tidak langsung, di mana pengumpulan datanya melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala pada objek penelitian tersebut. Oke, the last but not least dari penelitian jenis probability sampling adalah cluster sampling atau area sampling, di mana merupakan suatu teknik pengambilan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas, misalkan penduduk dari suatu negara, satu provinsi, atau mungkin satu kabupaten. Nah, setelah membahas mengenai jenis-jenis dari teknik probability sampling, kita masuk kepada non-probability sampling. Apa-apa saja sih yang termasuk ke dalam non-probability sampling? Ada 6 buah guys, yaitu yang pertama namanya sampling kuota, di mana teknik ini untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Yang kedua ada namanya accidental sampling, di mana pengambilan sampel secara kebetulan ini dilakukan bila siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang tersebut cocok sebagai objek penelitiannya. Oke, yang ketiga ada namanya sampling purposive, di mana berdasarkan namanya, teknik pengambilan sampel ini berdasarkan pada tujuan atau pertimbangan tertentu. Yang keempat ada namanya sampling jenuh, atau di mana teknik penentuan sampel ini bila anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang kelima ada namanya snowball sampling, di mana berdasarkan namanya snowball merupakan bola salju, merupakan teknik pengambilan sampel atau penentuan sampel dari jumlah terkecil meningkat lalu sampai membesar dari jumlahnya yang kecil kemudian membesar, dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. Nah, setelah membahas sampai dari teknik sampling tadi, maka berakhir pula pembahasan kita di video kali ini ya mengenai populasi dan sampel. Tapi ingat, kesimpulannya, populasi merupakan wilayah umum dari sebuah objek yang akan kita teliti, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi terpilih yang mewakili anggota populasi tersebut. Jadi jangan sampai salah lagi ya teman-teman membedakan antara populasi dengan sampel. Oke, selamat beraktivitas, stay safe everyone, and thank you for your attention. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa teman-teman ambil. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kekeliruan dan kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe-nya ya, karena satu subscribe dari teman-teman akan membantu penyebaran ilmu pengetahuan lebih luas lagi. Dan kalau teman-teman merasa video ini menarik, jangan lupa share, komen, dan juga like video ini ya. Terima kasih.